Selamat pagi Bu Guru. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua Ibu Guru. Oke, alhamdulillah ya. Apakah hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua Ibu Guru. Wah, luar biasa sekali ya. Berarti sudah siap nih ya untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita ice breaking dulu, kita salam semangat dulu, biar anak-anak nantinya bisa lebih semangat lagi menerima pembelajaran dari Bu Tasya. Oke, nanti kalau Bu Tasya bilang tepuk semangat, anak-anak jawabnya tepuk semangat. Semangat, gitu ya, bisa? Bisa. Oke, kita coba ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Jadi udah lebih fresh dan semangat nih. Bu Tasya sudah bisa melihat wajah-wajah anak-anak lebih semangat lagi. Baik anak-anak, pada pertemuan kita minggu ini kita akan membahas materi mengenai semangat kebangkitan nasional di tahun 1908. Kira-kira apa sih kebangkitan nasional itu? Nah, kita akan bahas pada pertemuan kali ini, dan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini diharapkan setelah mempelajari kondisi dan perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, peserta didik dapat menjelaskan kondisi dan perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908. Kita akan membahas mengenai semangat kebangkitan nasional di tahun 1908. Nah, di mana pada hari kebangkitan nasional ini adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan kesatuan, nasionalisme, juga kesadaran untuk memperjuangkan Republik Indonesia yang sebelumnya tidak pernah dimiliki sama sekali selama penjajahan Belanda dan Jepang. Jadi dulu sebelum ada hari kebangkitan nasional di tahun 1908, masyarakat Indonesia tidak mempunyai rasa semangat dan persatuan kesatuan dan nasionalisme. Jadi saat dijajah Jepang dan Belanda, masyarakat Indonesia tidak mempunyai semangat seperti itu. Nah, bagaimana sekarang kondisi bangsa Indonesia setelah di tahun 1908? Jadi setelah pada tahun 1908, abad ke-20-an ya, sekitar abad 20-an, atau dikenal sebagai masa pergerakan nasional ya, waktu itu bangsa Indonesia ini tadi tidak lagi berjuang menggunakan senjata tradisional, melainkan bersifat kedaerahan. Jadi dulu setelah 1908, masyarakat Indonesia tidak lagi menggunakan senjata tradisional atau yang bersifat kedaerahan. Setelah 1908, perjuangan menggunakan organisasi yang bersifat modern, karena perlawanan waktu itu didulukan saat menggunakan senjata kedaerahan, perlawanan yang dilakukan dulu itu selalu gagal dan tidak dapat memberantas penjajah. Jadi, pada tahun 1908 mendirikan organisasi-organisasi yang dibentuk dan dipimpin para tokoh terpelajar. Jadi, waktu tahun ini pembentukan organisasi-organisasi yang dibentuk oleh tokoh terpelajar. Dengan perjuangan tersebut mampu menyatukan jiwa dan raga untuk melawan serta mengusir para penjajah. Nah, lalu bagaimana perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Nah, pada masa pergerakan nasional di Indonesia berdiri ditandai dengan organisasi pergerakan. Masa pergerakan nasional ini dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah masa pembentukan. Jadi yang pertama itu ada masa pembentukan. Di mana masa pembentukan ini terjadi pada tahun 1908 hingga 1920. Sampai 1920. Di masa pembentukan ini tadi terdapat organisasi yang namanya Budi Utomo. Yang pertama adalah Budi Utomo. Kemudian Sarekat Islam. Ada Indich Party. Nah, kita bahas satu-satu. Di sini adalah ada organisasi namanya Budi Utomo. Jadi, kita bahas di sini adalah ada organisasi Budi Utomo. Nah, Budi Utomo itu merupakan organisasi pergerakan nasional yang pertama berdiri.
Jadi Budi Utomo itu didirikan oleh Wahidin, pahlawan yang bernama Wahidin Sudirohusodo pada tanggal, ayo, Hari Kebangkitan Nasional diperingati tanggal berapa? Tanggal berapa? Iya, tanggal 20 Mei. Jadi tanggal 20 Mei 1908 itu dinyatakan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nih, terdirinya organisasi Budi Utomo. Kemudian setelah ada organisasi Budi Utomo memasuki masa radikal. Yang kedua adalah masa radikal. Masa radikal ini berdiri pada tahun 1920 sampai 1930. Di masa radikal ini berdirinya beberapa organisasi, yakni seperti PKI. PKI itu apa? PKI adalah Partai Komunis Indonesia. Jadi pada waktu masa radikal ini berdirinya PKI, kemudian ada Perhimpunan Indonesia, ada PI ya, disingkat oleh PI. Kemudian ada Partai Nasional Indonesia atau yang disebut PNI. Di masa radikal berdiri organisasi PKI, PI, dan PNI. Kemudian setelah itu berdiri lagi masa moderat atau koorporasi yang ketiga, masa moderat atau kooperasi. Di sini berdiri di tahun 1930 hingga 1942. Pada masa ini ada beberapa organisasi yang berdiri seperti Partai Indonesia Raya atau Parindra. Jadi di sini pada masa ini berdiri Parindra. Kemudian ada Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Berdirinya Gerindo. Dan juga Gerakan Politik Indonesia. Gerakan Politik Indonesia. Jadi organisasi yang pertama kali berdiri di Indonesia itu adalah organisasi Budi Utomo yang terjadi pada tanggal 20 Mei 1908. Jadi kalau ditanya anak-anak, Hari Kebangkitan Nasional tanggal berapa? 20 Mei 1908. Ya, jadi Hari Kebangkitan Nasional itu diperingati pada tanggal 20 Mei. Itu. Nah, dari perjuangan ketiga masa ini tadi tidak terlepas dari beberapa tokoh, ya. Dan di sini sekarang Ibu memiliki beberapa wajah tokoh pahlawan di Semangat Kebangkitan Nasional. Ya. Oke. Ibu memiliki beberapa tokoh. Nih. Ini adalah tokoh-tokoh dari perintis kebangkitan nasional. Ayo sekarang anak-anak coba diisi satu persatu. Ini namanya tokoh siapa aja? Silakan maju ke depan. Yuk. Oke, terima kasih ya udah bantu menjawab. Dan di sini memang ada 6 tokoh perintis organisasi di di Semangat Kebangkitan Nasional. Ada Wahidin Sudirohusodo, ada Dawes Dekker, ada Ki Hajar Dewantara, ada Cipto Mangunkusumo, Hasto Djokroaminoto, dan Sutomo. Nah, kali ini apakah kalian sudah mengetahuikah peran-peran tiap-tiap tokoh tersebut yang berkaitan dengan munculnya Hari Kebangkitan Nasional? Apakah sudah tahu? Nah, kalau belum tahu, ini menjadi tugas anak-anak. Silakan menganalisis peran tiap-tiap tokoh perintis kebangkitan nasional. Tugasnya ditulis di kertas folio bergaris disertai gambar. Nah, tugas akan dikumpulkan minggu depan saat pertemuan kembali ya. Jadi, Ibu ulangi kembali. Silakan anak-anak menganalisis peran-peran tiap-tiap tokoh dari kebangkitan nasional. Oke ya, bisa dipahami. Tugas akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, yang sudah Ibu jelaskan tadi, sekarang anak-anak sudah tahu kan? Jadi, apa sih sebenarnya semangat kebangkitan nasional itu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya guru. Oke, apa itu semangat kebangkitan nasional? Semangat kebangkitan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme
serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan Belanda dan Jepang. Oke, tepuk tangan buat siapa namanya? Mike. Oke, tepuk tangan buat Mike. Nah, jadi yang dijelaskan kita itu memang benar sekali. Jadi semangat kebangkitan itu adalah rasa semangat dan rasa persatuan dan kesatuan yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan Belanda dan Jepang. Nah, selanjutnya, bagaimana kondisi bangsa Indonesia setelah tahun 1908? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Baik, gimana? Indonesia tidak lagi berjuang menggunakan senjata tradisional dan bersifat kedaerahan, tapi berjuang menggunakan organisasi yang bersifat modern. Oke, jadi memang benar sekali apa yang dikatakan oleh Sinta. Indonesia setelah 1908 ini tidak lagi berjuang menggunakan senjata kedaerahan, melainkan melalui organisasi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ada beberapa tiga pembentukan tadi ya, mulai masa pembentukan, ya. Jadi di mana organisasi tersebut dibentuk dan dipimpin oleh para tokoh yang terpelajar. Dengan adanya perjuangan melalui organisasi dapat menyatukan jiwa dan raga untuk melawan dan mengusir penjajah. Sekarang dari semangat kebangkitan nasional juga tidak lepas dari beberapa peran tokoh. Ayo, tadi tokohnya siapa aja? Wahudin Betul, Sudiro, jadi ada Wahidin Sudiro, Hisido, Husodo, ada Dewas Deker, Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, Hosjo Priminoto, dan Sutomo. Jadi ada 6 peranan tokoh yang ada di semangat kebangkitan nasional. Nah, jadi ya, setelah mengetahui 6 tokoh ini tadi Ibu sudah memberikan tugas, silakan menganalisis peran tiap-tiap tokoh perintis kebangkitan nasional di tahun 1908. Nantinya kita akan bahas di episode selanjutnya atau pertemuan minggu depan, dan anak-anak sudah mengumpulkan tugasnya ya, dikerjakan di kertas folio bergaris. Baik anak-anak, sekian dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada kurang dan salahnya Ibu mohon maaf saat menerangkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai? Baik anak-anak, terima kasih ya. Sampai jumpa minggu depan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.